Hai semuanya, sawadee-krap. Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus dari tenggelamnya Teng Monida di akhir Februari 2022 lalu. Ada banyak teman-teman yang sudah DM dan juga mention Instagramku dan juga komentar di video ini tanya tentang video CCTV terbaru yang menunjukkan ada seorang nelayan di Sungai Chao Phraya. Ini yang dekat dengan lokasi tenggelamnya Tengmu dan juga dekat dengan bendungan di Sungai Chao Phraya. Ada sosok nelayan yang melewati sebuah benda yang dinilai oleh masyarakat itu bergerak. Kemudian diasumsikan bahwa itu adalah jangan-jangan Teng Monida yang sedang minta tolong, tapi kok nelayan tersebut malah melewati begitu aja. Kita akan bahas mengenai video ini dan juga beberapa informasi lainnya. Sebenarnya video ini dari mana asalnya, kemudian juga bagaimana keterangan dari si nelayan tersebut, itu sudah ada di video yang akan aku bahas untuk hari ini. Tapi sebelumnya aku ingatkan, please jangan lupa subscribe dulu channel YouTube ini agar aku semakin semangat untuk mengawal dan juga memberitakan mengenai berita Teng Monida langsung dari Thailand ya. Oke, sekarang kita akan bahas adalah mengenai asal mula video ini teman-teman. Ini adalah beberapa capture-annya, ini sudah banyak sekali tersebar di internet, tapi kita coba cari tahu ya. Nah, dari capture-an ini, kalau kalian lihat, ini pembahasan di sejumlah TV nasional di Thailand. Mereka ini membuat berbagai perkiraan dan juga analisa, dan juga wawancara langsung dengan si nelayannya, dan juga kapal nelayan tersebut juga sudah diketahui. Ini adalah potongan-potongan capture-capture-annya. Nah, kemudian ini adalah CCTV yang berasal dari pengacara T. Pengacara T itu bukan pengacara ofisial dari keluarganya Teng Monida ya, bukan official pengacaranya Ibu Panida, tapi adalah pengacara yang memang secara sukarela mendedikasikan diri untuk mengawal kasus ini, untuk mencari tahu, mengumpulkan berbagai macam bukti untuk menunjukkan bahwa Teng Monida bukan tenggelam kecelakaan, tapi karena ada indikasi pembunuhan. Kemudian pengacara T menyatakan bahwa saya melihat itu ya, kalau di CCTV itu sepertinya si nelayan itu sengaja melewati sesuatu hal yang bergerak tersebut, sepertinya itu meminta tolong. Nah, ada ombak ambingnya, ada juga gerakan-gerakan yang dinilai sebagian masyarakat Thailand itu sepertinya adalah tubuh manusia yang membutuhkan bantuan. Tapi kok si nelayannya melewati begitu aja. Oke, dari sisi satu pihak kita sudah sampaikan apa yang terjadi menurut mereka, tapi bagaimana menurut dari nelayan tersebut. Nah, nelayan ini sudah diwawancarai oleh sejumlah TV nasional di Thailand dan dia mengatakan sesuatu hal yang sebenarnya sudah bisa diprediksi. Apa itu? Nelayan tersebut bilang bahwa memang benar itu adalah perahunya dia dan dia memang melewati di area yang memang dekat dengan Tengmo tenggelam di malam hari itu dan juga dekat dengan bendungan di Sungai Chao Phraya. Yang dia lewati adalah balok kayu. Itu bukanlah tubuh manusia menurut sebagian orang yang berpikir itu adalah tubuh manusia, tapi kalau menurut dia ini adalah balok kayu. Kemudian dijelaskan, tapi kok bagaimana mungkin kalau balok kayu ada gerakan-gerakan, ada yang bilang itu adalah tangannya Tengmo sedang meminta tolong dan sebagainya, tapi dia menegaskan sama sekali tidak. Kalau seandainya itu adalah manusia, terlepas itu Teng Monida atau siapapun, pasti aku akan menolongnya. Tapi tetap sih, walaupun ini sudah tersampaikan dari kedua belah pihak, baik yang pemilik CCTV, pengacara T, dan juga si nelayan tersebut, tetap di masyarakat Thailand masih ombang-ambing ada yang percaya atau tidak. Terus at the end of the day, apapun itu juga pasti sang penentunya adalah tim penyidik Kota Bangkok kan, Jess? Gimana reaksi penyidik Kota Bangkok pada saat mendapatkan laporan ini? Penyidik Kota Bangkok menyatakan seperti ini, kami itu saat ini sedang mendata dan juga meneliti 216 video dan lebih dari 70 CCTV. Jadi kami tidak bisa langsung menyatakan apapun yang baru ditemukan langsung dikeluarkan pernyataannya karena semua itu butuh waktu. Make sense, ada 216 video clips dan juga lebih dari 70 CCTV. CCTV ini kan juga pasti akan sangat panjang ya, harus di-cut bagian mana yang akan menunjukkan sesuatu hal petunjuk di situ. Nah, kembali lagi, tim penyidik masih belum bisa mengkonfirmasi apakah video tersebut yang ditunjukkan oleh pengacara T beneran adalah tubuhnya Teng Monida. Nah, tapi aku juga agak sedikit heran ya dengan beberapa temuan-temuan ini. Misalnya begini teman-teman. Pengacara T itu udah menyatakan bahwa itu gerakannya, ada beberapa detail-detail spesifikasi dari foto-fotonya bahwa itu gerakannya adalah bukan gerakan kayu, tapi gerakan seperti tubuh manusia yang meminta tolong. Tapi
Ini aku serahkan ke kalian, apakah kalian percaya atau tidak. Ada dugaan juga bahwa bagaimana kok pengacara T itu bisa mendapatkan CCTV ini. Seperti kalian tahu bahwa tim yang memang saat ini bersama pengacara T ya, itu membuka kayak hotline center untuk masyarakat di kota Bangkok dan juga di daerah Sungai Chao Phraya yang juga dekat dengan perbatasan Provinsi Nonthaburi. Siapapun yang memiliki data-data atau CCTV bukti yang merujuk ke alat bukti, petunjuk untuk kasus Teng Monida, mereka membuka poskonya dan dijamin kerahasiaannya tidak akan disebarkan. Bahkan juga si nelayan tersebut ya, kalau kalian lihat dia ini pakai topeng loh teman-teman. Jadi di Thailand kita nggak ada aturan gitu, nggak ada aturan kalau lagi di luar itu kita boleh buka masker, itu nggak masalah, fine ya, asalkan di outdoor. Tapi kalau di indoor ya kita harus pakai masker untuk isu adalah mengenai COVID. Tapi kenapa kok pada saat si nelayan ini diwawancara dia menutup wajahnya? Karena apa? Karena ya ada yang pro, ada yang kontra. Apakah ada dugaan sebenarnya bahwa saksi ini sudah dihubungi oleh oknum tertentu untuk mengatakan hal-hal yang sudah diplotkan karena melihat dari CCTV? Pada saat CCTV ini di zoom in, menurut aku juga ada tipikal adalah makhluk hidup, aku nggak tahu ya ini Tengmo apa bukan, tapi kalau aku zoom secara detail, ini memang ada kayak gerakan-gerakan seperti makhluk hidup. Tapi nggak tahu makhluk hidup ini apakah manusia, ataukah hewan, ataukah kalau manusia juga Tengmo atau bukan, itu kan pasti butuh penelitian dan juga penyidikan yang lebih dalam. Tapi juga membuat aku visi atau agak sedikit aneh, kenapa kok si nelayannya itu menutup menutup wajahnya pada saat di interview dia nggak berani menunjukkan apa yang ditunjukkan untuk semua orang bahwa I'm responsible for my statement, tapi dia nggak menunjukkan seperti itu. Makanya juga masyarakat Thailand semakin lama semakin banyak CCTV yang beredar, semakin yakin kayaknya nggak mungkin dia Anjas kalau kasus Teng Monida ini pure karena kecelakaan. Oke, itu adalah untuk isu pertama ya teman-teman, mengenai dugaannya adalah bukti baru dan sudah disampaikan ke tim penyidik Kota Bangkok, tapi masih dibutuhkan beberapa waktu lagi untuk meneliti karena ada 216 video plus juga 70 CCTV yang saat ini sedang diteliti lebih dalam. Isu lainnya adalah mengenai otopsi nih teman-teman. Pengacara T juga menyatakan bahwa kita sudah tahu bahwa penyebab kematian Teng Monida berdasarkan otopsi adalah karena ada pasir di paru-parunya yang itu mengindikasikan dia tenggelam. Tapi kan hasil otopsi hanya bisa jelaskan penyebab kematian, bukan apa yang telah terjadi saat itu. Maksudnya adalah, ya kita paham ya, penyebab kematiannya karena memang tenggelam. Tapi kan yang menyebabkan Teng Monida tenggelam itu apa? Itu nggak masuk akal. Bahkan kemarin di sejumlah media massa, itu tim kepolisian gabungan antara Kota Bangkok dan juga Provinsi Nonthaburi, mereka melakukan sejenis kayak rekonstruksi untuk mengecek kevalidan keterangan-keterangan dari para saksi yang mengatakan bahwa Teng Mo mau buang air kecil, terus juga speedboat tersebut karena si Robert yang menyetir baru belajar mengendarai speedboat, makanya sering ngebut, sering berhenti. Itu dibuat rekonstruksi, tapi kok tidak ada dari satu pun rekonstruksi, dari belasan rekonstruksi satu pun yang mengindikasikan kalau dia jatuh itu akan ngebuat seseorang akan meninggal dunia. Apalagi dengan temuan-temuan lain yang misalkan di Dr. Pontip ya, kemarin terakhir otopsi juga mengatakan ada sekitar 93 gram kandungan cairan alkohol di mata Teng Monida, yang itu menandakan bahwa dia pada saat itu berada di bawah pengaruh alkohol. Tapi aku tidak tahu apakah 93 gram dalam kandungan di mata Teng Monida menunjukkan bahwa itu adalah kandungan alkohol yang sangat tinggi. Dia pasti mabok karena tidak berdaya, makanya dia tidak bisa berenang. Itu baru dari satu hal aja. Tapi bagaimana dengan luka-luka, 22 titik luka-luka Teng Monida, dan sekarang 11 titiknya itu sedang diperiksa ulang kembali, karena dari 11 titik luka ini menurut Dr. Pontip adalah yang paling krusial menentukan apakah ada kekerasan dari orang, bukan kekerasan dari pada saat Teng Monida proses tenggelamnya. Itu adalah yang saat ini sedang kita nantikan di masyarakat Kota Bangkok dan juga Thailand pada umumnya. Terus juga teman-teman, nelayan ini pun sekarang aku melihat sepertinya sudah mulai agak ketakutan ya. Mungkin karena mungkin ya nggak tahu ya, mungkin orang sudah tua begitu, menjadi perhatian masyarakat Thailand. Dia sekarang sudah mulai sulit dihubungi, agak sulit dihubungi lagi. Dia hanya menyatakan itu satu pernyataan di semua media. Kemudian ya seperti biasa dikutip dan sebagainya.
Terus dari keterangan kepolisian sendiri nanti akan ada keterangan lebih lanjut mengenai tes lie detector. Ini akan aku bahas di video berikutnya. Plus juga di video berikutnya aku akan bahas mengenai ada sidik jari. Apakah mungkin masih ada sidik jari dari Teng Monida di salah satu saksi yaitu Sen, karena berdasarkan keterangan mereka Teng Monida itu jatuh pada saat sedang megang Sen pada saat malam hari itu, pada saat dia akan buang air kecil. Akan aku sampaikan data-data dan juga berita-beritanya mengenai isu-isu tersebut di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan komentar kalian, tinggalkan like kalian, dan juga subscribe channel YouTube ini serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kaupun kerap semuanya. Bye-bye.